dan bumi itu saling tegak lurus. 2. Pasang purnama terjadi pada saat warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Edu Project, channel yang berisi tentang latihan-latihan soal SKB dan materi SKB khususnya tenaga pendidik. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal SKB khususnya profesional IPA materi tata surya. Gimana Bapak Ibu, udah siap? Dan sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya tiap kali channel Edu Project upload video baru bisa ada notifikasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 2. Ciri khas planet Uranus adalah adanya cincin yang mengelilingi permukaannya. Yang ketiga, Triton adalah satelit terbesar dari planet Neptunus. Yang keempat, ukuran planet Uranus dan Saturnus hampir sama sehingga sering disebut dengan planet kembar. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Oke, jawabannya yaitu B, yaitu nomor 1 dan 3. Membahasnya seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya satu benar ya, Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Benar. Dan yang ketiga, nomor 3 itu Triton adalah satelit terbesar dari planet Neptunus. Benar. Namun pada nomor 2 dan nomor 4 itu salah. Sebenarnya yang benar untuk nomor 2 yaitu planet yang memiliki cincin itu bukan Uranus tapi Saturnus. Dan yang disebut planet kembar itu sebenarnya bukan Uranus dan Saturnus, namun yang memiliki sebutan planet kembar itu Neptunus dan Uranus gitu Bapak Ibu. Jadi yang mendapatkan sebutan planet kembar Neptunus dan Uranus, yang memiliki cincin Saturnus. Seperti itu sebenarnya. Jadi poin nomor 2 dan nomor 4 salah ya Bapak Ibu. Perhatikan data berikut. 1. Memiliki cincin. 2. Merupakan planet keempat dari matahari. 3. Disebut bintang merah. 4. Salah satu satelitnya adalah Titan. Ciri-ciri dari planet Mars ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya adalah C, yaitu nomor 2 dan 3. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari yang merupakan planet yang memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars itu berwarna merah sehingga sering disebut dengan bintang merah. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pasang perbani terjadi pada saat posisi matahari, bulan, dan bumi itu saling tegak lurus. 2. Pasang purnama terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus. 3. Gerhana bulan terjadi pada saat bumi masuk bayangan umbra bulan. 4. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan masuk bayangan umbra bumi. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawabannya yaitu A, pilihan nomor 1 dan 2. Di sini penjelasannya, gerhana bulan itu terjadi apabila kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Dan bulan itu masuk pada bayangan umbra bumi. Sedangkan gerhana matahari terjadi apabila kedudukan matahari, bulan, dan bumi
berada pada satu garis lurus dan bumi masuk pada bayangan umbra bulan. Bedanya kalau gerhana bulan itu yang masuk itu ke bayangan umbra itu bumi, sedangkan pada gerhana matahari yang masuk pada bayangan umbra yaitu bulan. Terus pasang surut air laut itu terjadi akibat dari gravitasi tarikan dari matahari dan bulan. Pasang perbani yaitu permukaan air laut turun serendah-rendahnya akibat gaya gravitasi matahari dan bulan saling tegak lurus, terjadi pada kuartir 1 dan kuartir 3. Sedangkan pasang purnama terjadi pasang paling tinggi pada malam hari saat bulan baru. Kedudukannya yaitu matahari, bumi, dan bulan saling tegak lurus. Nah, berikut adalah penampakan dari gerhana matahari. Saya jelaskan ya sekali lagi. Oke, Bapak Ibu tetap stay tune di channel Edu Project ya. Nah, ini. Nah, ini adalah gambar dari gerhana matahari, yaitu posisinya itu matahari, bulan, dan bumi. Dia itu berada pada garis lurus, yang berada di tengah itu bulan. Berarti kedudukannya bulan itu di antara matahari dan bumi. Yang jadi bayangan umbra itu bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan salah ya, kalau gerhana matahari itu yang di tengah yang bulan. Kedua yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan itu posisinya yaitu matahari, bumi, dan bulan. Yang ada di tengah itu bumi. Berarti kedudukannya bumi itu di antara matahari dan bulan. Pada gerhana bulan yang masuk pada bayangan umbra bulan, bumi itu masuk pada bayangan umbra bulan. Kalau tadi gerhana matahari itu bulan masuk pada bayangan umbra bumi. Jadi kebalikannya seperti itu. Bapak Ibu jangan sampai terbolak-balik ya. Kalau bulan yang di tengah bumi, kalau matahari yang di tengah bulan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pasang perbani dan pasang purnama. Itu pasang perbani dan pasang purnama itu merupakan akibat dari adanya tarikan gravitasi antara matahari dan bulan yang mengakibatkan itu pasang surut air laut ya. Jadi ada dua, yaitu pasang perbani dan pasang purnama. Yang di sebelah kiri adalah gambar dari pasang perbani, di mana posisi antara matahari, bumi, dan bulan itu tegak lurus. Sedangkan pasang purnama yang ada pada gambar sebelah kanan itu posisi antara matahari, bulan, dan bumi itu berada pada garis lurus. Jadi perbedaannya kalau perbani itu tegak lurus, kalau purnama sendiri itu berada pada satu garis lurus. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Paham? Kita next ya ke soal selanjutnya ya. Oke, ke soal berikutnya. Berikut yang merupakan akibat dari rotasi bumi adalah kecuali A. Gerak semu harian matahari, B. Pergantian siang dan malam, C. Perbedaan waktu di permukaan bumi, D. Terjadinya pergantian musim. Jawabannya yaitu D. Yang kecuali akibat dari rotasi bumi yaitu D. Terjadinya pergantian musim itu termasuk akibat dari revolusi bumi. Jadi gini penjelasannya Bapak Ibu. Rotasi sendiri itu perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi itu perputaran bumi pada lintasannya mengelilingi matahari. Berarti kalau bumi itu perputaran bumi pada porosnya itu sendiri, sedangkan revolusi itu bumi mengelilingi matahari. Akibatnya dari rotasi bumi sendiri itu 1. Gerak semu harian matahari, 2. Pergantian siang dan malam, 3. Perbedaan waktu di permukaan bumi, 4. Terjadinya perubahan arah angin, 5. Pematapan bumi di kutub-kutubnya dan pengembungan bumi di khatulistiwa. Sedangkan akibat dari revolusi bumi yaitu bumi mengelilingi matahari yaitu terjadinya rasi bintang yang berbeda-beda. 2. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. 3. Gerak semu tahunan matahari.
Dan yang terakhir yaitu terjadinya pergantian musim. Jadi pergantian musim itu masuk dalam contoh revolusi bumi, bukan rotasi bumi, seperti itu Bapak Ibu. Dan revolusi bumi dan rotasi bumi itu merupakan contoh dari pergerakan bumi. Kalau pergerakan bulan, pergerakan itu ada dua sebenarnya Bapak Ibu ya. Di next video saya akan menjelaskan. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Antara tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni terjadi musim panas di belahan bumi bagian utara. 2. Antara tanggal 23 September sampai dengan tanggal 22 Desember terjadi musim semi di belahan bumi bagian selatan. 3. Antara tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 23 September terjadi musim gugur di belahan bumi bagian utara. 4. Antara tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret terjadi musim panas di belahan bumi bagian selatan. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan perubahan musim ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya yaitu D. Yang benar yaitu 2 dan 4, yaitu antara tanggal 23 September sampai dengan tanggal 22 Desember itu terjadi musim semi di bagian bumi selatan, dan tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret itu terjadi musim panas di belahan bumi bagian selatan. Berikut saya akan menjelaskan gambarnya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah gambar dari perubahan musim. Untuk yang garis horizontal warna biru itu mewakili lintang utara atau bagian utara dengan derajat 23,5 derajat. Bagian yang berwarna oranye, garis oranye ini adalah garis khatulistiwa. Untuk yang berwarna kuning ini adalah bagian lintang selatan dengan sumbu 23,5 derajat, sama ya, lintang utara dengan lintang selatan. Nah, saya akan menjelaskan pada tanggal 21 Maret ini ya sampai tanggal 21 Juni yang dari lingkaran kuning dengan garis hijau ini ya, jarak antara 21 Maret sampai 21 Juni ini terjadi musim semi di bagian utara yang menjadi pembatas yaitu khatulistiwanya. Dan pada tanggal 21 Juni sampai 23 September berarti ini adalah musim panas yang berwarna ungu ini ya. Jadi yang berada di lintang utara atau bagian utara itu garis warna hijau dan garis warna ungu, yaitu tanggal 21 Maret, 21 Juni, dan 23 September. Sedangkan next yang gambar garis putih ini ya, antara tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember itu merupakan musim semi pada bagian selatan karena berada di bawah garis khatulistiwa ini. Yang pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret ini musim panas di bagian selatan karena dia berada di bawah garis khatulistiwa. Seperti itu Bapak Ibu, sudah paham gimana? Oke.